Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, berjumpa lagi. Di dalam video ini saya akan membersamai teman-teman untuk mencoba mengerjakan latihan soal P3K kompetensi teknis untuk profesi asisten apoteker Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Anda sebagai asisten apoteker di depo farmasi rawat jalan Rumah Sakit Adiaksa menerima sebuah resep untuk pasien anak. Dokter menuliskan amoxicillin sir nomor 1 S3 Didi 1 CTH. Namun dokter tidak mencantumkan kekuatan sediaan sirup tersebut, apakah 125 mg per 5 ml atau 250 mg per 5 ml. Apakah tindakan pertama yang paling tepat dan aman yang harus Anda lakukan? A. Langsung memberikan sirup amoxicillin dengan kekuatan terendah 125 mg per 5 ml untuk menghindari overdosis. B. Menyerahkan kedua jenis kekuatan sirup kepada orang tua pasien agar mereka bisa memilih sendiri. C. Menanyakan usia dan berat badan anak kepada orang tuanya untuk memperkirakan dosis yang tepat. D. Memberikan sirup amoxicillin dengan kekuatan tertinggi 250 mg per 5 ml agar cepat sembuh. Atau E. Menunda penyiapan resep dan segera melakukan konfirmasi kepada apoteker penanggung jawab untuk menghubungi dokter penulis resep. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang E ya teman-teman, yakni menunda penyiapan resep dan segera melakukan konfirmasi kepada apoteker penanggung jawab untuk menghubungi dokter penulis resep. Jadi, seorang asisten apoteker bertanggung jawab melakukan screening resep administratif yang meliputi kelengkapan resep. Kekuatan sediaan adalah informasi krusial yang jika tidak ada membuat resep menjadi tidak jelas dan beresiko menyebabkan kesalahan dosis, subterapeutik atau toksik. Tindakan yang paling benar sesuai standar adalah tidak membuat asumsi seperti yang ada dalam opsi A atau D, atau juga meminta pasien atau keluarga memutuskan seperti ada yang dalam opsi C dan B, melainkan melakukan konfirmasi kepada apoteker untuk dikomunikasikan dengan dokter. Ini adalah prinsip dasar keselamatan pasien dalam pelayanan kefarmasian, gitu ya. Itu tadi adalah pembahasan untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Instansi farmasi Rumah Sakit Adiaksa menerima kiriman barang dari PBF yang berisi vaksin dan sediaan insulin. Sebagai asisten apoteker yang bertugas di bagian logistik, Anda harus menyimpan sediaan tersebut. Manakah prosedur penyimpanan yang paling tepat untuk kedua item tersebut? A. Disimpan dalam kulkas farmasi pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius dan diletakkan tidak menempel langsung pada dinding atau evaporator kulkas. B. Disimpan dalam freezer dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius agar lebih awet. C. Disimpan dalam kotak styrofoam berisi es, batu sampai akan digunakan oleh pasien. D. Disimpan di rak obat biasa pada suhu kamar 25 hingga 30 derajat Celcius asalkan tidak terkena sinar matahari langsung. Atau E. Disimpan di dalam kulkas farmasi pada bagian pintu kulkas karena suhunya paling stabil. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman, disimpan di dalam kulkas farmasi pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius dan diletakkan tidak menempel langsung pada dinding atau evaporator kulkas. Jadi, vaksin dan insulin adalah produk rantai dingin atau cold chain yang stabilitasnya sangat dipengaruhi suhu. Suhu penyimpanan yang benar adalah 2 hingga 8 derajat Celcius. Menyimpan di freezer yang seperti ada pada opsi B akan merusak struktur protein vaksin dan insulin. Suhu kamar akan membuat sediaan tidak efektif. Pintu kulkas
adalah area dengan suhu paling tidak stabil karena sering dibuka tutup. Meletakkan sediaan menempel pada evaporator berisiko membuat produk membeku. Oleh karena itu, opsi A adalah jawaban yang paling tepat sesuai standar Good Storage Practice gitu ya. Oke, itu tadi adalah pembahasan untuk nomor 2. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Seorang pasien datang ke apotek Rumah Sakit Adiaksa untuk menebus resep captopril untuk hipertensi. Setelah Anda menyerahkan obat, pasien bertanya, "Mas atau Mbak, kalau saya minum obat ini, apakah ada makanan yang harus saya hindari? Apa saja efek samping yang paling sering muncul? Bagaimana respon Anda sebagai asisten apoteker yang profesional?" A. Menjawab, "Tidak ada pantangan apa-apa, Bu. Efek sampingnya juga jarang sekali terjadi, jadi tidak perlu khawatir." B. Meminta pasien untuk bertanya langsung kepada dokternya saat kontrol berikutnya. C. Menjelaskan semua efek samping dan interaksi obat secara rinci berdasarkan yang Anda baca di internet. D. Memberikan informasi dasar seperti obat diminum saat perut kosong 1 jam sebelum makan, dan untuk pertanyaan mengenai efek samping serta interaksi, Anda mengarahkan pasien untuk berkonsultasi dengan apoteker yang sedang bertugas. Atau E. Memberikan brosur obat kepada pasien dan memintanya untuk membacanya sendiri. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman, karena di sini kita berprofesi sebagai asisten apoteker yang profesional. Memberikan informasi dasar seperti obat diminum saat perut kosong 1 jam sebelum makan, dan untuk pertanyaan mengenai efek samping serta interaksi, kita mengarahkan untuk pasien berkonsultasi dengan apoteker yang sedang bertugas gitu ya. Nah, kewenangan asisten apoteker dalam pelayanan informasi obat atau PAIO terbatas pada informasi dasar cara penggunaan obat. Konseling mendalam mengenai efek samping, interaksi obat, dan hal-hal yang memerlukan analisis klinis adalah kewenangan apoteker. Jawaban D menunjukkan pemahaman yang baik tentang batas kompetensi, etika profesi, dan alur pelayanan yang benar, di mana asisten apoteker menjadi garda pertama. Namun, kapan harus merujuk ke apoteker untuk menjamin keselamatan dan pemahaman pasien. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 4. Nomor 3 ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda sedang menyiapkan resep dari Poliklinik Syaraf Rumah Sakit Adiaksa yang berisi diazepam 5 mg sebanyak 10 tablet. Diazepam merupakan obat golongan psikotropika. Selain menyiapkan obat, apakah kewajiban administrasi yang paling penting yang harus Anda lakukan? A. Menandai obat dengan stiker obat keras berwarna merah. B. Memberikan salinan resep kepada pasien untuk ditebus kembali di kemudian hari. C. Menyimpan resep di tumpukan yang sama dengan resep obat bebas lainnya. D. Meminta pasien untuk menunjukkan KTP sebelum menyerahkan obat. Atau E. Mencatat pengeluaran obat pada kartu stok obat psikotropika dan memisahkan resep aslinya untuk diarsipkan secara khusus. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E ya teman-teman, yakni mencatat pengeluaran obat pada kartu stok psikotropika dan memisahkan resep aslinya untuk diarsipkan secara khusus gitu ya. Jadi pengelolaan obat, narkotika, dan psikotropika diatur secara ketat oleh pemerintah karena potensi penyalahgunaannya. Setiap pengeluaran harus tercatat dengan teliti pada kartu stok khusus yang memuat informasi tanggal, jumlah keluar, sisa stok, nomor resep, dan nama pasien. Resep asli untuk obat ini juga harus diarsipkan secara terpisah dari resep lain dan tidak boleh diulang iter, sehingga memudahkan penelusuran dan pelaporan bulanan ke dinas terkait. Ini adalah aspek legal dan administratif yang wajib dipatuhi. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang dokter anak meresepkan puyer serbuk terbagi untuk pasien balita. Komposisinya adalah 100 mg paracetamol, 1 mg CTM, dan 5 mg luminal untuk setiap bungkusnya. Dibuat sebanyak 12 bungkus.
luminal tersedia dalam bentuk tablet. Manakah teknik peracikan yang benar untuk memastikan setiap bungkus puyer memiliki dosis yang homogen? A. Menggerus obat dengan jumlah paling sedikit atau luminal terlebih dahulu, lalu menambahkan sedikit demi sedikit obat lain dan bahan tambahan sakrum laktis, lalu mencampurnya hingga homogen. B. Menggerus paracetamol terlebih dahulu karena jumlahnya paling banyak. C. Menimbang bahan untuk setiap bungkus puyer satu persatu secara terpisah. D. Menggerus semua tablet paracetamol, CTM, luminal secara bersama-sama dalam satu mortir. Atau E. Melarutkan semua bahan obat dengan sedikit air lalu mengeringkannya kembali sebelum dibagi. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A ya teman-teman, menggerus obat dengan jumlah paling sedikit yaitu luminal terlebih dahulu, lalu menambahkan sedikit demi sedikit obat lain dan bahan tambahan seperti sakrum laktis, lalu mencampurnya hingga homogen. Jadi ini adalah penerapan prinsip pengenceran geometris atau geometric dilution untuk memastikan obat dengan kuantitas terkecil dapat terdistribusi secara merata. Obat tersebut harus digerus halus terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan bahan yang jumlahnya setara, diaduk lalu ditambahkan lagi bahan lain dalam jumlah yang setara dengan campuran yang sudah ada, dan begitu seterusnya. Teknik ini adalah standar dalam ilmu meracik farmaseutika untuk menjamin homogenitas dan ketepatan dosis pada sediaan serbuk. Itu adalah pembahasan untuk nomor 5. Nah, ini ada pertanyaan mandiri teman-teman. Artinya kita sudah di akhir video ya. Nah, ini silakan teman-teman baca secara mandiri, dan juga karena judulnya pertanyaan mandiri, silakan teman-teman mencoba untuk menjawabnya. Lalu silahkan teman-teman menyampaikan kunci jawabannya di kolom komentar. Lebih-lebih kalau teman-teman bisa memberikan pembahasan ya, atau kenapa teman-teman memilih salah satu opsi yang tersedia, kenapa itu benar, di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang ada dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes seleksi P3K tenaga kesehatan di Kejaksaan RI 2025. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.